Hai, assalamualaikum. Namaku Dwi Pujiastuti Vena, NIM 022105. Kali ini aku akan membagikan sedikit pengetahuan tentang apa itu PPC. Sebelum masuk ke pembahasannya, perlu diketahui bahwa ada 4 topik yang akan kita pelajari sama-sama. Yang pertama tentang pengertian PPC, kedua jenis-jenis PPC, 3 kelebihan PPC, dan yang terakhir kekurangan PPC. Masuk pada pembahasan yang pertama tentang pengertian PPC. Pay-per-click atau sering disingkat dengan nama PPC merupakan strategi pemasaran digital berbayar atau sering kita sebut dengan SEM, yang dimana pengiklan akan membayar setiap kali ada klik dari audiens pada iklan tersebut. Sederhananya, PPC ini adalah jenis periklanan untuk meningkatkan traffic atau jumlah kunjungan dari calon konsumen ke laman bisnis dari pengiklan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis PPC. Poin yang pertama adalah search advertising. Ini adalah iklan yang akan muncul di mesin mencari. Misalnya di Google, ketika kalian mencari suatu keyword, maka biasanya akan muncul keyword yang merupakan iklan pada bagian paling atas di search engine result page. Contohnya ini, kita bisa search di Google dengan kata kunci spot wisata Jogja. Maka Google akan menampilkan rekomendasi tempat-tempat wisata di Jogja yang memasang iklan. Dan semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk memasang iklan di Google Ads ini, maka Google akan meletakkan iklanmu di awal. Selanjutnya, social advertising. Sesuai dengan namanya, maka PPC ini sering munculnya di laman sosmedmu. Biasanya, penyedia jasa juga menawarkan di mana iklan akan ditayangkan, misalnya di Instagram, bisa ditayangkan di home, stories, maupun reels. Jenis PPC yang selanjutnya adalah display advertising. Jenis ini juga biasa dikenal dengan nama Google Display Network. Iklan yang ditampilkan dalam bentuk display yaitu berupa teks, gambar, GIF, video, ataupun visual. Yang selanjutnya adalah remarketing. PPC jenis ini artinya memasarkan kembali dengan menunjukkan iklan kepada audiens yang pernah mengunjungi laman produk atau yang pernah bertransaksi di sana. Kita bisa lihat contoh pada seller di Shopee, yang biasanya mereka itu akan meremindering kepada customer bahwa barang yang ia masukkan ke keranjang stoknya sudah menipis, maka diimbau untuk segera melakukan transaksi. Adapun kelebihan dari penggunaan PPC, yang pertama adalah mendapatkan traffic laman yang cepat. Artinya, dengan PPC ini membuat kamu sebagai audiens bisa menemukan laman website lebih sering. Karena website akan berada di hasil pencarian paling atas di pencarian mesin pencari, sehingga traffic akan semakin cepat naik. Pelacakan real time artinya dapat diamati secara langsung saat itu juga, yang dapat membuat pengiklan mengetahui seberapa jauh pemasaran yang pengiklan tersebut lakukan. Tepatnya target audience. Dalam konteks ini pemberi layanan misalnya Google, maka biasanya mereka itu memberikan pilihan soal iklan yang akan dipublikasikan. Bisa memilih untuk audiens seperti apa dan akan ditujukan ke siapa. Jadi pemasaran bisa lebih tepat sasaran karena segmentasi pasarnya jelas. Kelebihan yang selanjutnya adalah budget lebih terkendali karena dapat melakukan pemasaran sesuai dengan budget yang mereka miliki dan lebih fleksibel. Selanjutnya, return on investment lebih besar, yang dimana PPC ini bisa membuat ROI lebih besar dan kemungkinan lebih cepat. Kelebihan PPC yang terakhir adalah pengaruh baik terhadap SEO. Artinya, dengan SEO ini kita bisa melihat apa keyword yang paling bisa bekerja dengan baik. Artinya, sering menghasilkan pengunjung lewat PPC. Jadi, strategi bisnis yang dilakukan oleh pengiklan bisa dilihat dari hal ini. Di samping kelebihan dari penggunaan PPC, ada kekurangannya yang menjadikan PPC ini tidak maksimal. Yang pertama adanya pemasangan adblock. Contohnya saja saat kamu menonton video di YouTube lalu terpotong dengan iklan, maka kamu dapat memblokir pada pengaturan adblock supaya iklan tidak muncul. Selanjutnya, visitor pasif. Jadi ketika kamu mengunjungi website itu namun hanya melihat-lihat apa dan bagaimana kontennya tanpa melakukan transaksi, maka itu sama sekali tidak menghasilkan keuntungan bagi pengiklan. Dan kelemahan yang terakhir adalah tampilan mobile view. Jadi ketika kalian membuka website tersebut di HP, tampilannya akan berbeda karena bisa jadi pengiklan membuat website dengan tampilan desktop, yaitu di komputer atau di laptop. Sehingga ada beberapa posisi iklan yang tidak terlihat jika kalian membukanya di HP. Kira-kira apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum.